سيدنا محمد خير مخلوقين في الأرض والسماوات وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابيح الاهتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad, mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad, masuk ke dalam syurga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang kita hormati, kita muliakan para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir bersama Ketua DKM Masjid Nurul Ihsan Al-Ustaz Muhyiddin. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau. Untuk kita juga Ustaz Sayyiduddin, Al-Ustaz Nazarudin, Ustaz Sayyidullah, Ustaz Mahendra, dan para asatidzah lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta. Kita doakan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Dan tidak lupa hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Ihsan yang malam hari ini berkumpul bersama-sama memperingati malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua Allah panjangkan umurnya, semua yang hadir disehatkan badannya, selalu dalam perlindungan Allah, dijauhi dari segala musibah, wabah, penyakit, virus, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah. Peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati adalah salah satu mukjizat yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, di antara tujuannya adalah Isra Mi'raj yaitu perjumpaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan Nabi dengan Allah adalah hal yang paling membahagiakan. Sama seperti kita para hadirin, kita selalu berdoa minta supaya dapat syurganya Allah. Kita merasa syurganya Allah ini adalah hal yang paling indah, paling membahagiakan. Tapi jujur, ada yang lebih indah daripada syurga. Apa yang lebih indah daripada syurga? Yaitu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ditanya malam yang paling membahagiakan untuk Nabi Muhammad, jawabannya adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Nabi, apa malam yang paling membahagiakan? Malam yang paling membahagiakan untuk kita adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab dengan lahirnya Nabi Muhammad kita banyak mendapatkan nikmat, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman. Semua kita dapatkan, itu semua dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita menjadi umat yang paling mulia sebab nabinya adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya malam yang paling mulia bagi kita, malam lahirnya Nabi. Malam yang paling mulia, paling indah, paling membahagiakan untuk Nabi Muhammad, malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Makanya malam hari ini pun kita memperingatinya nih.
Masjid Nurul Ihsan. Tujuannya apa? Tujuannya kita juga semua ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan melihat jamaah yang begitu kompak, begitu antusias memperingati malam Isra Mi'rajnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia melihat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Isra Mi'rajnya terjadi setelah Nabi mendapatkan kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diperjalankan Isra dan Mi'raj, Nabi dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan krisis. Sebelumnya itu terjadi pemboikotan 3 tahun. Nabi ditaruh di satu lembah, tidak boleh keluar, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sampai ada sahabat yang ikut bersama Nabi, saking kelaparannya makan daun-daun yang ada di tempat itu. Nabi dipukuli di depan Ka'bah. Nabi ditaruh kotoran unta di atas pundaknya ketika sholat di depan Ka'bah. Jadi betul-betul dalam keadaan sulit. Bahkan di tahun tersebut wafat istri Nabi, wafat paman Nabi. Setelah Nabi mengalami masa-masa sulit, Allah berikan satu anugerah yang besar, satu hadiah yang besar, yaitu diperjalankannya Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya malam ini jadikan satu hikmah, malam hari ini jadikan satu pelajaran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di setiap kesulitan akan Allah berikan kemudahan. Mohon maaf, jamaah yang ngobrol boleh keluar. Yang di atas kalau ada yang masih mau ngobrol boleh keluar. Kalau yang diobrolin lebih baik dari yang saya sampaikan, silakan. Sebab saya menyampaikan tentang Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih indah daripada Nabi kita Muhammad. Ada yang lebih indah dari cerita Nabi? Ada yang lebih bagus dari cerita Nabi? Ya udah, mainnya kita semua dengarkan cerita dan jadikan pelajaran. Nabi setelah sulit Allah beri kebahagiaan. Makanya saya yakin, insya Allah kita nih semua yang mengalami masa sulit, masa corona. Kalau Nabi di boikot 3 tahun, kalau kita baru berapa di lockdown? Tahun ya, baru di lockdown. Nabi 3 tahun. Saya yakin insya Allah setelah kesulitan ini Allah beri kebahagiaan buat kita semua. Amin ya Allah. Makanya kita minta sama Allah dalam doanya, ya Allah, malam ini kami peringati Isra Mi'raj kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ingin menaruh kebahagiaan di hati kekasihmu, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kebahagiaan setelah Nabi SAW mendapatkan kesulitan, maka berikanlah kebahagiaan untuk kami umat Nabi Muhammad setelah kesulitan yang kami hadapi. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, Isra Mi'raj kalau dibicarakan adalah perkara yang tidak masuk dalam akal manusia. Sampai sekarang yang teknologi sudah canggih, Nabi SAW berjalan sebagaimana dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekarang itu kalau bisa dihitung pakai GPS handphone kurang lebih jaraknya 1250 km. Ditempuh oleh Nabi dengan sejenak. Dalam riwayat Siti Aisyah menyebutkan Nabi SAW belum berubah tempat tidurnya udah kembali lagi. Saya habis duduk nih ya, ini saya habis duduk sini, saya bangun, ada bekas duduk saya kan? Sama kayak kita kalau tidur ada bekas tidur kita kan? Ada. Ini bekas kita belum rapi, artinya Nabi bekas tidurnya belum rapi, Nabi sudah kembali lagi. Berarti perjalanan yang simpel Nabi tempuh, padahal yang ditempuh oleh Nabi luar biasa. 1250 km kira-kira kurang lebih dari Penikiran ke Surabaya. Ke Surabaya 900 km. Mungkin ke Banyuwangi. Kalau kita pakai mobil ngebut bisa paling cepat mungkin 14 jam sampai 15 jam. Itu udah kencang banget tuh mobilnya.
pesawat jet F-16 dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dihitung jaraknya kurang lebih 2 jam. Jadi masih belum masuk akal, belum. Dan yang ditempuh oleh Nabi perjalanan bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, sampai keliling surga, sampai keliling neraka, ditempuh oleh Nabi dengan waktu yang singkat. Kalau akal manusia yang mau menerimanya tidak akan mampu. Makanya kita bicara Isra Mi'raj ini bukan bicara akal, tapi bicara iman. Siapa yang menang? Mereka yang punya kepercayaan, mereka yang punya keimanan. Seperti siapa contohnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dijuluki Bafaza Siddiqu bitasdiqin lahu wa bil 'uji sidqu wafa. Telah menang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan Isra dan Mi'raj. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijuluki orang yang terpercaya, menang dengan keimanannya. Kata Sayyidina Abu Bakar ketika orang-orang kafir Quraisy gak percaya dan diceritakan peristiwa Isra, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya jangankan tentang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya perkara langit saya percaya, surga yang belum saya lihat saya percaya, neraka yang belum saya lihat saya percaya, apalagi baru perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya juga kita hadir di tempat ini, kita peringati Isra Mi'raj. Mungkin tiap tahun Masjid Nurul Ihsan memperingati Isra Mi'raj. Apa tujuannya? Supaya menambah kepercayaan kita, menambah keimanan kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad. Jadi gak masuk akal. Saya kasih contoh. Ini ada yang hadir di sini 2 orang. Malam ini pulang dari sini sekarang jam setengah 11. Katakanlah acara sampai jam 11, pulang sampai rumah setengah 12. Bilang sama temannya, kamu jangan tidur, saya mau tidur. 2 orang ya, yang satu tidur, yang satu tidak tidur. Yang tidur dari jam, katakan dari jam 12 sampai jam 5. Berapa jam? 5 jam. 12 sampai jam 5, katakan berapa jam? 5 jam. 5 jam. Kalau jam 5 subuhnya udah kelewatan, katakanlah jam 4 atau setengah 5. Dari jam setengah 12 sampai setengah 5 berapa jam? 4 jam setengah. Berapa jam? 4 jam setengah. Hah? 4 jam setengah. 2 setengah 12 sampai jam setengah 5, 5 jam juga. 5 jam. Yang satu tidur 5 jam, yang satu melek 5 jam. Nanti udah masuk setengah 5, bangunin yang tidur. Tanya, gimana tidurnya? Kata yang tidur, barusan tidur udah dibangunin aja. Betul nggak? Berasanya orang yang tidur walaupun 5 jam cepet aja. Ini baru bicara alat tidur. Yang bangun bilang, apaan cepet 5 jam? Kalau makan kuaci udah 5 bungkus habis. Dia merasanya masih cepet aja. Padahal yang satu merasanya melek lah lama. Ini baru perbedaan antara alam tidur dengan alam nyata. Disebutnya alam yang Allah dan alam Nuh. Apalagi kalau kita berbicara Isra Mi'raj, ini bukan bicara alam dunia lagi, dunia dan akhirat. Nabi keliling surga, Nabi keliling neraka. Bicaranya alam dunia, alam akhirat, dan kita ketahui satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Makanya kalau berbicara akal nggak akan masuk ke dalam akal kita, udah nggak nyampe. Terus bicaranya apa Habib? Bicaranya iman. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma hadirin hadirat, ini yang saya mau sampaikan. Memang akal kita nggak sampai untuk hal itu. Akal kita nggak sampai. Tapi Allah berikan akal untuk kita. Dan akal ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan. Nabi Daud ketika ditanya apa anugerah yang terbesar yang Allah berikan, disebutkan oleh Nabi Daud adalah akal. Ini adalah hadiah terbesar, anugerah terbesar, nikmat terbesar yang harus digunakan untuk hal yang baik, yang harus digunakan untuk hal yang positif.
positif, khususnya anak-anak muda zaman sekarang. Saya ajak, ayo mulai sekarang akal kita gunakan untuk hal yang baik. Jangan sia-siakan, jangan hancurkan. Karena ini nikmat yang besar yang Allah berikan, anugerah terbesar. Mohon maaf hadirin, kalau manusia sudah tidak ada akalnya, hancur hidupnya. Dua dari manusia kalau hilang hancur. Pertama, manusia kalau hilang akal hancur hidupnya. Kedua, manusia kalau hilang agamanya hancur hidupnya. Orang kalau sudah hilang agamanya, dia melakukan apa yang dia mau, meninggalkan sholat, meninggalkan perintah Allah, melakukan yang haram, melakukan yang dosa. Sama seperti orang yang tidak punya akal. Kalau kita ketemu orang nggak punya akal disebut apa? Orang nggak punya akal disebut apa? Hilang. Orang yang nggak sholat juga hilang. Orang yang nggak ibadah juga hilang. Hancur hidupnya. Orang yang melakukan dosa hilang. Sebab apa? Sebab dia menghancurkan agamanya. Gak punya agama, hilang agamanya. Makanya saya ajak anak-anak muda, ayo punya akalnya digunakan untuk yang baik. Mohon maaf anak-anak muda, khususnya anak-anak kita, jangan akal kita habis terarahkan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Banyak sekarang di media sosial, di televisi yang mengarahkan akal-akal kita untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi anak-anak kita, Pak Bu, banyak habis setiap harinya mereka habis akal mereka terarahkan dengan game handphone. Berapa banyak anak-anak kita sibuk hari-harinya dengan game. Nggak main game, nonton YouTube, nanti ketawa sendiri. Benar Pak. Saya punya tetangga, masya Allah. Saya lagi sholat maghrib sama ibu saya. Tiba-tiba maghrib ada yang ketawa samping kamar ibu saya. Ibu saya tanya, siapa nak? Maghrib ada yang ketawa. Saya bilang dulu Umi, saya lihat dulu. Saya buka jendela, ternyata tetangga saya lagi mojok di balkon rumahnya sambil ngeliat, nggak tahu nonton YouTube komedi apa dia ketawa sendiri. Saya bilang, oh biasa Umi tetangga sebelah. Umi saya bilang maghrib ketawa iya nih, sendirian ketawa iya. Umi pikir kuntil anak lagi ketawa. Biasanya maghrib ketawa kuntil anak. Betul atau salah? Betul. Nggak main game, nggak menonton YouTube ketawa sendiri. Tawa handphonenya dia joget-joget. Anak muda sekarang. Habis akal anak kita hancur. Yang sukses siapa? Mereka yang buat program. Yang kaya siapa? Mereka yang buat program. Anak-anak kita habis waktunya, habis uangnya hanya untuk itu semua. Berapa banyak dari anak-anak kita yang meninggalkan sholat 5 waktu karena game? Berapa banyak anak-anak kita yang membuka aurat karena video yang dia share di internet? Mana anak perempuan, jangan mau disuruh joget-joget, jangan mau pasang-pasang aurat kita. Kita tidur, dosa kita masih terus mengalir, dicatat oleh Allah. Rugi. Orang lagi juga malu punya istri kalau joget-joget mulu. Ayo arahkan akal kita pada hal yang baik, arahkan akal kita, pemikiran kita pada hal yang positif. Mohon maaf, kita sibuk sama game, anak-anak kita sibuk sama game. Sekolahnya ya Allah. Sampai kemarin ngomelin adik saya, dapat laporan nilai sekolahnya turun gara-gara sekolah online. Baru dibeliin handphone baru, saya bilang dibeliin handphone baru supaya belajar benar, supaya sekolahnya pintar. Kita pengen Pak Bu lihat anak-anak kita berhasil, bukan cuma main game doang, bukan cuma tongkrongan doang. Ayo anak-anak bangkit. Mau jadi apa? Raih cita-citanya. Mau jadi dokter yang hebat. Mau jadi ulama yang hebat. Mau jadi pemimpin yang hebat. Mau jadi ahli mekanik yang hebat. Mau jadi apa? Mau jadi presiden yang hebat. Mau jadi aparat yang hebat. Kita dukung. Kenapa enggak? Tapi raih cita-citanya, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Mohon maaf saya sampaikan, akal kita banyak diarahkan pada hal-hal yang tidak manfaat. Sibuk hari-hari kita melihat berita, ya Allah urusan corona gak kelar-kelar. Tapi jujur saya dari jalan tadi, dari arah Serpong sana ke sini,
Saya nggak ngeliat kayak ada corona, kayaknya nggak ada corona, rame di jalanan rame, warung-warung pada rame. Emang corona udah gak ada jangan-jangan ya? Apalagi nyampe sini, saya nyangka kagak ada corona. Saya pakai masker tadi tuh, pas lihat jamaah nggak ada pakai masker, saya lepasin. Dan bukan kenapa-kenapa, saya pernah Pak Bu, waktu baru selesai Jakarta 2 bulan lockdown, nggak boleh keluar, saya diundang ke Madura. Jalan dari Jakarta sampai Madura tuh pemeriksaan di jalan-jalan banyak, harus bawa masker. Sampai saya di Madura, acara di Sampang. Wah, saya pikir dari jalan Jakarta sampai ke Madura aja diperiksanya banyak pakai masker. Berarti di Jawa Timur nih masker harus. Pakai saya masker hadir acara, nggak seberapa ini, berapa orang? Mungkin insya Allah 2.000, 3.000. Itu hadir mungkin 4.000 orang, penuh jamannya. Saya turun dari mobil, saya pakai masker sendirian. Saya lihat pengawal nggak ada yang pakai masker. Naik ke panggung nggak ada yang pakai masker juga. Dua jamaahnya ribuan, satu juga nggak ada yang pakai masker. Akhirnya saya bisikin sebelah saya, Ustaz, ngomong-ngomong orang sini nggak takut sama corona. Kata Ustaznya, jangankan corona yang takut sama orang sini. Corona aja dari berani di sini ya. Jangan peninggilan sama kayaknya. Corona yang takut sama orang peninggilan. Tapi mudah-mudahan insyaallah berkah majelis. Gak ada corona, amin. Amin. Saya juga pernah dengar Pak Abu maulid ada corona, nggak pernah dengar kakak? Kagak pernah dengar saya. Lu di tempat saya di kampung saya kemarin maulid paling rame. Sampai ditahan sama guru saya. Paling rame. Nggak ada yang corona di Petamburan. Kalau diperiksain bisa Petamburan, diperiksain seminggu nggak berhenti. Nggak ada yang positif, nggak ada. Subhanallah. Hanya insya Allah berkah, saya yakin berkah pengajian malam hari ini Allah angkat musibah corona. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ini yakin sama Allah, percaya sama Allah. Makanya pesan saya, ayo anak-anak muda jangan sia-siain. Lagi kalau dengar berita, masya Allah, baru nih rapi nih, gimana enak nih Pak? Corona baru enak nih, kita baru bisa nanti. Bentar lagi ada B117, B segala macam. Gak kelar-kelar. Kalah YouTuber sama corona. Bikin konten mulu dia. YouTuber sudah kehabisan konten. Iya, bicara ikan plastik aja di videoin. Betul nggak? Insya Allah mudah-mudahan dijaga kita sama-sama. Amin. Amin ya Rabbal. Dah gak usah bicarain corona dah. Kalau corona mah gampang, orang kena corona gak usah bingung-bingung dah. Minum aja apa soda hitam-hitam. Nabi yang bilang dawa likulli da'il maut. Obat segala penyakit kecuali mati. Saya baru dapat broadcast itu di Amerika 8 hari minum habal soda hilang corona. Dan subhanallah baru banyak murid-murid saya melubir, saya positif, saya jadi sematen. Saya suruh minum habal soda jintan hitam. Masya Allah, alhamdulillah saya sudah keluar dari sematen. Jangan remehin hadisnya Rasulullah. Jangan remehin Al-Qur'an. Suruh minum madu sama Quran, minum madu. Ya, minum madu, insya Allah semuanya sehat afiat, amin. Terus saya kemana-mana minum madu, alhamdulillah. Makan apel soda gak lepas, alhamdulillah. Allah kasih masih kuat, masih sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat. Pada kali pesan saya nggak? Ayo anak muda khususnya gunain akal. Kalau kita gunain akal, apapun masalah kita pasti ketemu solusi. Nih kayak corona, insya Allah saya yakin kalau akal jernih kita gunakan pasti jumpa. Ketemu sama masalahnya, sama obatnya, saya yakin bisa ketemu. Kenapa? Ini tadi udah disebutin habal soda. Orang Amerika aja suruh minum habal soda. Kalau akal kita guna dengan ilmu, ngaji dulu, baca hadis Nabi dapat. Saya kasih contoh. Nih pakai akal ya. Waktu pertama ramai corona, tolong dong yang di atas jangan pada berisik, bilang ya. Udah capek yang teriak-teriak, bilang ya. Yang di atas jangan berisik dulu ya. Nanti kalau pulang silakan, boleh mau teriak-teriak di rumahnya nggak apa-apa. Nih, waktu pertama ramai corona di tempat saya ya, nggak di peninggilan nggak. Insya Allah nggak. Di tempat saya nggak boleh sholat Jumat. Di sini boleh nggak sholat Jumat? Alhamdulillah, tempat saya nggak boleh. Walaupun memang saya tunjukin hujahnya, saya share di Instagram, ada hujahnya dari
ujub, ada. Tapi jujur, corona ini ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kita lari sama Allah, mau minta tolong sama siapa? Kalau bukan kita jalanin perintah Allah, kita sholat, kita ngaji, mau minta tolong sama siapa? Demi Allah, dokter nggak bisa nolong. Berapa banyak dokter mati dengan corona? Harta nggak bisa nolong. Berapa banyak orang kaya raya mati dengan corona? Malah sampai sekarang saya bingung, tukang sampah nggak ada yang mati corona. Orang kaya udah mati corona. Jabatan nggak bisa nolong. Berapa banyak bupati wali kota mati dengan corona? Waktu beberapa bulan yang lalu diundang ke Kalimantan Selatan, turun di Banjarmasin pesawat. Baru turun ada murid saya bilang, "Bib, ada kabar duka." Saya tanya, "Kenapa?" "Bapak wali kota Banjarbaru meninggal dunia." Saya bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Saya bilang, "Pernah kita hadir pengajian bareng sama beliau, orang baik." Saya bilang. Saya tanya, "Kenapa meninggal?" "Positif, Bib." Saya bilang, "Wali kota positif, meninggal." Langsung Pak, anak muda saya bilang, "Ya Allah, wali kota meninggal." Wali kota meninggal, wali kota meninggal, apalagi lurah sih, apalagi Pak RT, betul nggak salah? Kalau wali kota aja meninggal, apalagi Pak RT. Nah, kalau waktunya meninggal, waktunya mati. Belum Makanya jangan kita pusing, jangan kita takuti, jangan kita khawatir. Waktunya mati mau mati. Yang perlu kita takuti bukan matinya, tapi apa yang kita bawa mati. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini jadi bekal mati kita. Bawa kebaikan setelah mati kita. Amin. Akhirnya sholat Jumat boleh, tapi pakai jarak. Sampai di tempat saya masih ada sampai sekarang, ada 8 di sejadah. Pakai jarak, walaupun ini masih belum masuk akal sehat belum. Kenapa belum masuk? Saya bingung. Kadang ada orang naik mobil Avanza, naiknya berdelapan, duduknya nempel-nempel. Pas masuk masjid tulisan sholatnya social distancing ya, jaga jarak. Nah, naik mobil bernempel, giliran sholat pada jaga jarak. Ini ngomong-ngomong corona ada di mobil atau di masjid? Kemarin saya khutbah di Kebayoran Baru, kalau saya sebutin masjidnya, kurang lebih 3 bulan 4 bulan yang lalu. Saya naik ke atas mimbar, saya lihat jamaahnya jaga jarak semua. Mohon maaf, masjidnya nggak kalah, masjid tulisan masih lebih besar, masjid tulisan setengahnya masjid ini. Saya lihat orang pada jaga jarak. Gak masalah sholat, tapi sholat selesai sholat tiba-tiba saya belum nengok nih. Lalu selesai sholat sunnah, saya belum nengok. Pengurus masjid bisikin saya, "Bib, ada sebagian pengurus mau minta foto." Saya bilang, "Ya boleh." Saya nengok dong ke belakang, pas nengok ke belakang hampir setengah masjid minta foto, bukan pengurusnya dong. Pas minta foto, masya Allah semuanya berdempet, sampai berdempet kan bisa, ada yang di bawah duduk. Saya bingung, giliran sholat tadi pada jaga jarak, giliran foto pada nempel. Ini ngomong-ngomong corona adanya di sholat atau di foto? Kan masih lama nggak? Masih lama nggak? Tapi solusi nggak masalah. Yang penting kita masih bisa menjalankan kewajiban. Saya kasih contoh. Waktu ramai corona kita disuruh cuci tangan, betul? Semua tempat nyiapin tempat cuci tangan. Sampai di kampung saya semua rumah nyiapin tempat cuci tangan. Tiba-tiba ada dokter bilang, "Tuh cuci tangan kalau yang pakai keran diputer. Tukerannya bekas tangan orang, tangan ketemu tangan, tangan ketemu tangan, virusnya cepat menular." Akhirnya akal digunakan, berpikir. Ada orang sekarang bikin tempat cuci tangan, kerannya nggak diputar pakai tangan, dipencet pakai kaki, pakai tombol. Betul apa enggak? Ini akal. Kalau ada masalah, insya Allah ketemu solusinya, tapi akal berpikir. Makanya 3 jangan dilupain: ilmu, zikir, fikir. Cari ilmu ngaji sama guru kita. Zikir, jangan lupa ingat Allah biar Allah kasih petunjuk. Fikir, pikirin. Kita renungi, kita gunain akal kita, insya Allah. Gunting aja nggak bakal ketemu mana yang tebal, mana yang tipis untuk menggunting. Kalau bukan dengan ilmu dan fikir dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ajak anak muda, ayo jangan sibukin sama dunia, habis.
yang sukses, yang kayak mereka. Saya pengen lihat anak-anak muda peninggalan jadi orang sukses. Amin. Lihat anak-anak peninggalan jadi orang kaya. Cari keahlian, cari kebisaan. Nabi Adam aja dikasih keahlian, dikasih kebisaan. Nabi Adam pun jago bertani. Nabi Adam jago bertani. Makanya coba orang-orang peninggalan siapa yang mau menanam, mau bertani. Kau udah bicara bertani dah, tempat sawahnya udah kagak ada. Menanamkah pinggir masjid, pinggir musola kita tanam, pinggir rumah kampung, RT RW dukung tanamnya bisa nanam apa aja. Sekarang banyak pohon, potnya kecil, pohonnya kecil, buahnya banyak. Manfaat, akal digunain. Saya baru tinggal di kampung yang sempit, nggak lebih sempit dari peninggalan. Tempat saya nempel sama rumah. Tapi bapak saya bangun rumah atasnya dak. Ibu saya nanam. Di atas rumah saya ada pohon terong, ada pohon jeruk. Kemarin saya baru panen jeruk limau, saya bagi tetangga. Sama tetangga saya nanya, dari mana? Dari kampung. Bukan, saya kan dari rumah saya dari atas. Manfaat, akal dipakai. Apa di rumah saya ada pohon cabai, macam-macam cabai. Jeruk aja ada 3 macam, cabai ada 3 macam. Sampai mohon maaf, di rumah saya ada cabai, namanya cabai jahanam. Saking khususnya di cabai. Ada, silakan mampir ke rumah. Saya siapin cabainya, tahunya gue sendiri. Tapi mereka, ibu saya mau nyanyi untuk bikin sambal, naik ke atas petik, gak pergi ke pasar. Coba kalau kita tanam yang manfaat, yang berkah, pikiran kita tanam cabai. Ibu mau bikin rujak gak pakai beli ke pasar, tinggal petik cabainya, betul nggak? Tapi mohon maaf, kalau ini kita bicara hal yang manfaat, sekiranya ekonomi rusak, hancur, kita bisa ambil dari pohon-pohon yang kita tanam untuk kita makan. Andai kita nanam singkong, singkong bisa dimakan? Andai kita nanam ubi bisa dimakan? Terong bisa disayur? Tomat bisa dimakan? Tapi akal kita gak diarahin ke situ. Orang-orang kita sekarang disibukin nanam pohon-pohon hias, janda bolong lah, apa? Saya tanya jawab jujur, ada ekonomi rusak, ekonomi hancur, pohon hias bisa dimakan? Makan tuh pohon hias. Akal kita diarahin ke situ. Saya jangan melarang, silakan tanam pohon hias. Pohon hias jadi duit besar, silakan. Tapi jangan lupa, kita sering doa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan negeri yang indah dan Allah berikan pengampun. Tahu nggak ayat itu turun buat siapa? Buat kaum Sabah. Kaum Sabah negerinya subur, makmur, indah. Kenapa? Punya kebun. Kita jangankan punya kebun, bicara kebun sekampung aja nggak ada. Jadi rumah, jadi gedung semua, jadi komplek. Punya kebun, orang-orang Sabah masuk ke kebun pulang bawa hasil, masuk ke kebun keluar bawa hasil. Kita juga alhamdulillah tinggal di Indonesia, negeri kita subur, nanam apa aja juga tanah kita tumbuh. Coba akal kita nggak diarahin disitu lah, urusan politik, urusan ini, urusan partai ribut, kita disuruh pikirin mau ngapain. Bukan tugas kita Pak. Mau siapa yang pemimpin, mau 3 kali, mau 7 kali, mau 10 kali, mau mati juga urusannya. Betul apa salah saya ngomong? Bukan saya ngomong pemerintah, ada. Bukan urusan kita, ayo fokus. Akal kita arahin pada hal yang bermanfaat. Di bapak punya kolam tanah ada 2 meter kali 2 dah kosong, bikin kolam ikan, pelihara ikan yang manfaat. Ikan apa? Kayak ikan nila, kayak ikan gurame, ikan lele juga nggak apa-apa dah, walaupun serem makanannya ikan lele. Ikan lele kan makanannya tokai. Ikan lele kata dokter vitaminnya paling banyak. Saya udah bingung, masya Allah, yang benar dok, iya Bib, ikan lele vitaminnya paling banyak. Tapi saya bilang kan makanannya kotoran Bib. Iya Bib, tapi vitaminnya paling banyak. Kadang-kadang kita nanam pohon, buahnya bagus, pupuknya apa? Pupuknya apa? Kotoran. Ini subhanallah, makanya sama seperti Isra Mi'raj, disebutnya di dalam Al-Quran dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra. Ini kuasa Allah. Coba pelihara ikan bermanfaat. Bapak nggak punya uang, anak muda nggak punya uang, kira-kira ikan lele bisa dimakan? Digoreng bisa dimakan? Tapi akal kita nggak diarahin ke situ. Sibuk anak-anak
Betul apa salah saya ngomong? Betul apa salah saya ngomong? Kalau nggak punya uang, ekonomi rusak, kita di lockdown lagi. Kira-kira ikan cupang bisa dimakan? Enggak. Makan tuh ikan cupang. Biarin aja kalau dikit. Daripada semangat jam segini soalnya tuh jam 11. Ya. Sekarang saya tanya makanya, yuk turunin apa? Nabi Nuh pengrajin kayu yang hebat. Sejarah membuktikan kalau Nabi Nuh bukan pengrajin kayu hebat, Nabi Nuh gak bisa buat apa. Nabi Idris penjahit yang hebat, jangan malu jadi penjahit. Kenapa malu? Saya kemarin ke Martapura, Kalimantan Selatan, ketemu anak muda umurnya 19 tahun. Datang ke saya, Beb, mau gak saya kasih hadiah, saya jahitkan gamis jubah seperti Habib punya. Saya bilang mau, kenapa gak mau? Saya bilang mumpung gratis. Gratis kasih jubah, jarang-jarang mulut mau kasih jubah. Mau sholat Jumat jam 11, saya diukur tuh badan sini, Beb, diukur badan sini. Saya tanya kapan jadinya, saya besok Sabtu pulang ke Jakarta. Tenang sendiri. Pergi saya sholat Jumat jam 11 lewat, saya pergi sholat Jumat di masjid di Banjarbaru. Pulang saya hadir majelis satu pengajian, kurang lebih setengah 5 sore saya sampai lagi tempat saya nginep. Tiba-tiba anak muda itu udah ada di depan pintu. Saya tanya gimana? Alhamdulillah Bibi sudah jadi bajunya. Nanti malam bisa dipakai buat majelis. Saya bilang Masya Allah, ngukur jam 11. Ngukur jam 11, jam setengah 5 sore udah jadi. Saya jahit Pak di Jakarta 3 bulan kagak jadi-jadi. Jadi Pak juga bener. Apa intinya bangga? Saya senang lihat anak muda punya keahlian. Apa saya ingin ya Allah, andai semua anak-anak muda kita punya keahlian, punya kebisaan, sukses kita. Ayo dong anak muda bangkit. Jangan habis waktunya main handphonenya. Buang-buang waktu sia-sia. Nabi Muhammad, walaupun diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diberikan dia pintar berjaga, mengembala. Nabi Musa, kita ayo cari sekalian dari kebisaan. Makanya saya katakan, mau jadi dokter, jadi dokter. Mau jadi mekanik, jadi mekanik. Wah, anak muda senang ngotak-ngatik motor, jadi mekanik yang hebat. Kalau perlu, nanti ciptain motor. Motornya bukan Suzuki lagi, bukan Yamaha lagi, bukan Kawasaki lagi, namanya peninggilan motor. Iya. Amin. Amin. Amin ya Bapak. Amin. Ayo udah bangun. Saya punya tetangga Masya Allah dari SMP naik sepeda setiap jam 3 malam bangun. Sebelum subuh dia udah bangun, udah pergi ke tukang potong kambing. Biasanya tukang jagal motornya malam-malam karena nggak bising. Dia beli itu dari tukang potong kambing, kepala kambing, kaki kambing. Dia bawa berkarung-karung dengan sepeda naik. Semangat tiap hari pergi ke tukang sop, pergi ke pasar. Dia jual lagi, ambil untung 1.000, 2.000, 3.000. Pak, teman saya SMA belum lulus sudah punya mobil Honda Jazz sendiri. Kita pengen Pak Bu, anak-anak kita punya mobil sendiri, betul nggak? Pengen Pak Bu keluarga kita jadi orang sukses kaya. Jangan main-main yang kaya. Orang Islam harus kaya, harus maju. Apa hasilnya? Nanti saya sebutin. Hanya anak muda cari kalian, cari kebisaan. Ibu bapak punya anak perempuan, ajarin masak. Harus anak perempuan harus bisa masak, harus. Bukan saya katakan wajib ya, kalau wajib nggak dilakuin jadi dong. Harus. Kenapa Hamid? Andai anak perempuan kita bisa masak, enak nanti. Misalkan nih anak perempuan kita belum nikah, masakin buat ayahnya, buat anak adiknya. Ya memang sih setiap laki-laki calon suami kalau udah cinta sama calon istrinya, biarkan calon istrinya gak bisa masak, pokoknya jadi dah. Datang orang laki ke rumah calon istrinya, bilang sama calon istrinya, mau gak kamu jadi istri saya? Kata calon istrinya, kamu mau gak jadi suami saya? Tapi saya gak bisa masak. Yang namanya laki udah cinta, ya gak apa-apa gak masak, gak apa-apa gak makan juga gak apa-apa. Betul apa salah? Kalau enggak ada pengantin baru seminggu gak dimasakin sama istrinya, kalau buat berantem berdua. Tapi kan tadi saya sebutkan, andai anak kita perempuan belum nikah, dia bisa masak, masakin buat kita orang tuanya, buat adiknya. Udah nikah, masakin buat suaminya, buat anaknya. Andai ada anak perempuan punya anak kecil-kecil, suaminya meninggal, Pak bingung dari mana biaya kehidupan saya, siapa yang ngasih rezeki? Karena dia punya keahlian, punya kebisaan.
dia bisa mencari rezeki, dia bisa jual makanan, bisa buat kue, bisa jual masakan. Coba dihubungin. Saya mau ngajak biar semangat aja. Saya pengen lihat orang peninggalan jadi orang kaya semuanya, amin. Jadi orang sukses semuanya, amin. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Kalau anak-anak kita kaya, anak-anak kita sukses, Islam pun maju. Semua berusaha, ekonomi putar. Kaum muslimin saat ini dengan orang Islam putar semuanya. Nanti insya Allah kalau semuanya maju, semuanya kaya, semuanya bangkit, masjid nggak minta lagi di pinggir jalan, minta sumbangan mau pembangunan masjid, nggak ada nanti di jalan-jalan. Yang ada orang yang minta di pinggir jalan, kita berhenti, kita yang bantu, kita yang bangun masjid sampai selesai. Bencana di mana-mana, bingung gitu, nggak ada bantuan, nggak ada apa. Kenapa nggak ada bantuan? Nah, kita juga susah, kita juga nggak punya. Makanya terakhir pesan dari saya, ayo gunakan akal. Ini saya sampaikan, saya punya cerita jujur. Percaya nggak percaya terserah. Saya sudah menanya memastikan ini benar apa nggak benar. Benar, Bib. Benar apa nggak benar? Benar. Bukan hoax, saya nggak menyampaikan yang hoax. Kenapa alasan saya bicara begini? Kenapa saya pengen orang-orang kita jadi orang kaya, orang-orang sukses? Umat Islam kalau kaya, sukses, bakal maju, bakal jaya. Jangan orang-orang kafir aja yang kaya, yang sukses. Saya punya murid, Pak, daerah sini Kembangan, miskin, gak punya apa-apa, rumahnya buruk, sakit bertahun-tahun, 4 tahun. Saya datang ke rumahnya udah sakit. Kemarin waktu masa-masa corona ramai dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit, diperiksa hasil tesnya negatif, keluar hasil tesnya negatif, tapi pihak rumah sakit tetap bungkus pakai bungkus corona. Gak boleh dibawa keluar dari rumah sakit kecuali bayar 50 juta. Saya masih benar nggak ini cerita? Benar. Jangan sampai saya bawain ceramah ini jadi hoax. Saya bilang benar nih. Ya udah, saya bilang kalau memang benar, yang penting mic-nya kagak mati, udah dengerin aja. Saya bilang benar ya, iya benar. Saya kesel, Pak. Bukan kenapa 50 juta, jangankan suruh bayar 50 juta, bayar 5 juta juga gak mampu. Bayar 5 juta juga gak bisa. Orang miskin, orang susah. Saya gak pesen enggak sama pemerintah, enggak sama rumah sakit, enggak. Tapi apa, ayo kita umat Islam biar bersatu. Kita ini umat Islam banyak di Indonesia, kurang lebih rakyat kita Indonesia umat Islam itu 100 juta lebih. Coba kalau 100 juta lebih bersatu, katakanlah 100 juta, berapa? 100 juta umat Islam katakan. Coba umat Islam 100 juta, sedekah ada 10.000, udah berapa? Banyak. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, kita gratisin orang kita yang sakit, dokternya kita bayar dari sedekah, bisa. Cuma sayangnya akal kita gak diarahkan ke situ. Akal-akal kita diarahkan kepada keributan. Umat Islam dibuat gaduh, dibuat gak kompak, dibuat jauh dari ulama, dibuat mereka ribut satu sama lain. Ribut kita, urusan ini ribut, urusan itu ribut, semuanya. Urusan kunut gak kunut ribut, urusan maulid gak maulid ribut. Kapan kita bersatunya? Makanya hasil, supaya hasil itu baik, kemenangan kita dapetin kalau kita bersatu. Ini pesan dari saya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Tadi saya disuruh tutup doa, tapi ada sepupu kita dan nanti sepupu kita yang tutup doa. Tapi saya bisa dengan para hadirin, para hadirat, jangan habiskan waktu anak-anak kita dengan ilmu. Mau main silakan, mau lihat YouTube, lihat cari ilmu, cari pelajaran. Tapi jangan sampai anak-anak kita pasang video joget-joget. Hati-hati, hancur dah. Masanya tambahan, hancur. Jangan sampai kehancuran datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Semua yang hadir ya Allah dipanjangin umurnya. Amin. Dijadikan orang-orang kaya yang sukses, yang berhasil, kaya dunia, kaya akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal. Kita minta berkah surat Fatihah agar corona diangkat oleh Allah. Amin. Musibah diangkat oleh Allah. Amin. Ujian-ujian diangkat oleh Allah. Allah berikan pertolongan untuk kita dan umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Insya Allah mudah-mudahan kita pulang doa-doa kita semua dijawab. Amin. Amin.